SAW dari Makkah ke Madinah. Jadi kalau kita lihat sebelum penentuan tanggal ini, di zaman Umar bin Khattab ini timbul persoalan ketika daulah sudah semakin luas, ketika surat menyurat sudah semakin banyak, akhirnya muncul pertanyaan dari para gubernur, wahai khalifah, kami bingung ini, ya, surat yang kami baca ini yang kapan ini? Bulannya ada, tapi tahunnya kok tak ada. Sehingga kami ragu, ini tahun keberapa, ini tahun keberapa, dan ini tahun keberapa. Maka selayaknya kita perlu juga punya tahun, sebagaimana orang-orang Romawi juga punya tahun, sehingga memudahkan mereka melakukan pengarsipan surat-surat mereka. Banyak alasan mengapa permulaan kalender Hijriyah dimulai dari momen hijrah. Salah satunya berkat hijrahnya Islam berkat hijrahlah Islam dapat tersebar luas ke seluruh dunia, memberikan pembebasan dan kemerdekaan hakiki bagi umat manusia. Jadi kaum muslimin dimanapun Anda berada, hijrah itu bukanlah upaya lari kaum muslimin dari Makkah ke Madinah, tapi hijrah merupakan proklamasi kemerdekaan kaum muslimin dari orang-orang kafir Quraisy, di mana sejak hijrahnya Rasulullah SAW, kaum muslimin punya wilayah, kaum muslimin punya pemimpin, kaum muslimin punya peraturan perundang-undangan yang diterapkan di atas mereka. Dan sebelumnya yang berkuasa di atas mereka adalah peraturan jahiliyah. Tapi setelah hijrah, yang berlaku atas kaum muslimin adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam adalah agama pembebasan. Jauh sebelum kedatangan Islam, umat manusia berada dalam cengkeraman perbudakan sesama manusia. Secara politik, dua negara adidaya, Persia dan Romawi, mendominasi berbagai wilayah di barat maupun timur. Kedua kerajaan besar itu menjajah dan mengeksploitasi daerah-daerah yang berada dalam kekuasaan mereka, memperbudak dan menyiksa penduduk aslinya, menguras harta mereka dan merusak moralnya. Begitulah kalau sistem kekaisaran. Jadi kalau kita melihat kekaisaran, baik kekaisaran Persia maupun kekaisaran Romawi, apa bedanya kekaisaran ini dengan sistem Islam? Kekaisaran ini adalah ketika mereka menaklukkan suatu wilayah, mereka anggap itu adalah daerah taklukan mereka, dan itu dijadikan sebagai tempat untuk eksploitasi mereka, dan harta kekayaan yang ada di daerah yang wilayah yang mereka taklukan itu akan mereka bawa ke negeri asal mereka. Berbeda dengan khilafah Islam. Khilafah Islam itu memang wilayahnya sebesar, sangat besar, tapi ketika mereka menaklukkan suatu wilayah, mereka menganggap itu bukan wilayah taklukan, tapi mereka menganggap itu negeri mereka sendiri. Nah, jadi itu bedanya. Jadi ketika wilayah yang mereka taklukkan, mereka tundukkan, itu adalah negeri kaum muslimin. Nah, gitu, negeri kaum muslimin. Jadi penduduknya, apakah orangnya datang dari orang yang ditaklukkan maupun orang yang menaklukkan, itu setara, seimbang. Tak ada bedanya. Mereka satu ketika mereka sesama kaum muslimin. Pada sisi lain, peradaban manusia diperbudak hawa nafsu. Tolak ukur benar dan salah, terpuji dan tercela adalah hawa nafsu manusia. Nah, sekarang kita lihat hari ini, benar dan salah itu perbuatan hakikat siapa? Siapa yang membuat? Apakah manusia atau bukan? Ya, kita lihatlah hari ini. Ya. Di Persia misalnya berkembang ajaran masjak yang menganggap harta dan wanita sebagai air dan rumput. Jadi wanita itu tidak dianggap sebagai manusia. Ya. Menjadi milik umum, boleh dimiliki siapa saja. Akibatnya perampokan dan perzinahan serta pemerkosaan marak di sana. Begitulah di zaman sebelum itu, sebelum Islam. Di bidang peribadatan kita lihat manusia menyembah berhala, alam, manusia juga binatang. Di Mesir, Firaun dipuja dan disembah sebagai Tuhan. Di Romawi, para kaisar dianggap sebagai titisan dewa. Titah para raja dan kaisar pun dianggap sebagai perintah Tuhan yang tak boleh dilawan. Nah, begitulah sebelum Islam masuk. Untuk menjadi mereka penguasa, mereka menisbatkan diri mereka sebagai titisan dewa atau titisan Tuhan ke alam semesta ini. Ya, sehingga apapun yang mereka katakan itu adalah kebenaran. Maka muncul istilah sabda penditu ratu. Ketika ratu atau penguasa bersabda, itu adalah sabda Tuhan. Nah, gitu. Itu di zaman-zaman dahulu begitu kejadiannya. Nah, jadi mereka mengatakan titah raja adalah titah Tuhan. Gitu. Nah, makanya kalau kita lihat di dalam berbagai macam kerajaan di seluruh dunia, ya, seluruh raja-raja itu menganggap dirinya titisan dari Tuhan. Gitu. Pada masa demikian, Islam datang sebagai risalah yang mulia, membebaskan dan memerdekakan umat manusia.
misi pembebasan dan kemerdekaan yang diberikan Islam salah satunya tercermin dari pernyataan Rib'i bin Amir At-Tamimi radhiyallahu an. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wal Nihayah dalam bab perang Al-Qadisiyah menceritakan kedatangan sahabat Nabi selaku utusan pasukan Islam. Rib'i bin Amir At-Tamimi, ia menemui Rustum. Rustum adalah panglima pasukan Persia. Di hadapan Rustum ia berkata, Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang Dia kehendaki dari penghambaan kepada sesama hamba menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kesempitan dunia menuju keluasannya, dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Begitulah Islam datang ke berbagai macam negeri, ke berbagai macam wilayah demi membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah semata. Penjelasan Rib'i bin Amir At-Tamimi ini adalah kenyataan. Umat manusia mendapatkan pembebasan dan kemerdekaan hakiki hanya dalam Islam. Makanya dalam Islam disebut istilah futuhat. Futuhat artinya pembebasan. Dibebaskan manusia itu dari penghambaan kepada manusia, dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sang pemilik makhluk ini. Bangsa Arab yang semula menyembah berhala terbagi menjadi beberapa kelas sosial, bangsawan, rakyat jelata dan budak. Oleh Islam mereka diubah menjadi umat bertauhid serta kedudukannya di antara di hadapan Allah. Ya. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang du'afa dan pengembala kambing. Bilal adalah mantan budak Habsyah. Keduanya sejajar dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Abdurrahman bin Auf yang bangsawan dan saudagar. Awalnya mereka sebelum Islam datang itu berbeda kasta mereka. Abu Bakar lebih tinggi. Kemudian siapa namanya tadi? Abdullah bin Mas'ud lebih rendah. Bilal jauh lebih rendah lagi karena Bilal statusnya budak. Kalau Abdullah bin Mas'ud orang miskin. Kalau bangsawan orang kaya yang ngatur semuanya. Berbeda-beda kastanya. Tapi ketika Islam masuk, mereka duduk setara. Para budak, orang miskin dan bangsawan duduk setara. Mereka sama. Karena Islam memandang semuanya sama. Karena Islam memandang manusia itu bukan dilihat dari kekayaannya, bukan dari keturunannya, tapi dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwa mereka. Penyembahan kepada selain Allah pun dihapuskan selamanya. Selain Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah makhluk yang Dia ciptakan. Allah berfirman, "Alla lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin." Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Jadi itu Allah mengatakan kepada kita, yang berhak memerintah, yang berhak buat hukum, buat peraturan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ajaran tauhid yang dibawa Islam telah menghilangkan penghambaan kepada sesama makhluk yang tak pantas dipertuhankan. Nah, kita lihat hari ini gimana? Ketika manusia mencoba membuat seseorang seakan-akan super power, padahal kemampuannya tidak ada, tapi diciptakan, dikatakan mereka adalah orang yang hebat. Dan kita harus tunduk dan patuh kepada mereka. Kemudian merdeka dari hukum manusia. Dengan Islam pula manusia dibebaskan dari penghambaan pada aturan yang datang dari hawa nafsu manusia. Nah, kita lihat hari ini bagaimana kondisi kita. Peraturan yang bikin siapa? Apakah manusia? Apakah mereka pintar? Apakah mereka bodoh? Apakah mereka membuat peraturan sesuai dengan hukum Allah atau tidak? Pada masa jahiliyah, aturan biasanya dibuat oleh para raja dan para rahib. Hukum-hukum yang mereka buat kerap menyengsarakan kehidupan umat manusia sendiri. Seperti membunuh bayi perempuan, melacurkan para budak wanita, praktik riba dan sebagainya. Para bangsawan, raja dan para rahib itulah yang menentukan halal dan haram, baik dan buruk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Taubah, "Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka menjadikan para pendeta mereka dan rahib-rahib mereka arbaban min dunillah, Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW saat membacakan ayat kepada Adi bin Hatim yang saat itu masih beragama Nasrani. Adi bin Hatim berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak menghambakan diri kepada mereka, menjadikan mereka sebagai Tuhan kami." Namun Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah SAW? "Alaisa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna." Nah, gitu pertanyaan Rasulullah. Bukankah kalian mengharamkan apa yang
Bukankah mereka telah mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah? Fatuharrimuna, maka kalian pun ikut mengharamkannya. Wa yuhilluna ma haramallah, kemudian mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Fastastahilluna, dan kalian juga ikut menghalalkannya. Kemudian Adi bin Hatim berkata, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, fatilka ibadatuhum. Seperti itulah bentuk penghambaan kepada mereka. Nah, jadi hari ini kita lihatlah ya, bagaimana yang terjadi di negeri kita yang tercinta. Ada orang yang buat hukum, ada orang yang buat peraturan. Kadang-kala hukum dan peraturan yang mereka buat hanya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, ngaku-ngaku anggota dewan, ngaku-ngaku anggota yang terhormat, kemudian mempersekusi ajaran Islam. Ya, kita baru lihat, ya, videonya beredar luas hari ini. Ya. Hukum yang dibuat hawa nafsu manusia tentu penuh kelemahan, saling bertentangan, dan dibuat untuk kepentingan para pembuatnya itu pasti. Orang yang buat hukum, buat peraturan pasti berpikir bagaimana dia dapat untung dari situ. Dalam sistem kerajaan atau monarki, para raja dan keluarganya memiliki hak prerogatif membuat hukum dan privilege, ya, yakni berkedudukan lebih tinggi di atas undang-undang dan hukum. Mereka bebas melakukan apa saja tanpa bisa disentuh hukum. Mereka sampai sekarang ketentuan ini berlaku di sebagian negara yang masih melestarikan sistem monarki. Meski para raja atau ratu dan keluarganya tak lagi berkuasa, mereka masih memiliki hak privilege itu, bahwa raja tak pernah salah. Kan sering kita dengar undang-undang itu, ya. Pasal 1, raja tak pernah salah. Pasal 2, kalau raja salah, kembali ke pasal 1. Nah, kalau di kampus juga begitu. Senior tak pernah salah. Nah, pasal 1. Pasal 2, kalau senior salah, kembali kepada pasal 1. Nah, gitu. Dalam sistem demokrasi, yang memiliki hak membuat hukum atau undang-undang adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka bisa membuat aturan, sekalipun kala aturan itu menyusahkan rakyat yang sudah memilih mereka. Di negeri ini, rancang undang-undang Omnibus Law atau Cipta Karja, misalnya, meski ditentang oleh banyak kaum buruh dan sebagian besar masyarakat, tetap akan disahkan oleh anggota Dewan. Itulah manusia hari ini. Ketika mereka mencoba penghambaan manusia kepada manusia. Manusia membuat hukum, manusia membuat peraturan, kemudian menyuruh manusia yang lain mengikuti hukum peraturan yang mereka buat itu. Itu bukti penghambaan manusia kepada manusia. Kalau kita kaji lebih mendalam, itu syirku lillah, syirik kepada Allah SWT. Itu besar dosanya. Ketika kita mengikuti aturan, ketika kita mengikuti perundang-undangan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan Allah SWT. Begitulah penghambaan pada hukum yang berasal dari hawa nafsu manusia, berlawanan diametral dengan syariat Islam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berwenang sebagai pembuat hakim, itu bedanya. Kalau kita dalam Islam, inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya yang buat hukum itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya bisa kita hanya bisa mentabaninya, bisa menggalinya, bisa mengambilnya. Mana hukum yang harus kita laksanakan, mana hukum yang harus kita buat. Nah, setiap muslim semestinya mentaati hukum Allah, bukan hukum yang bersumber dari hawa nafsu manusia. Jadi kalau hari ini ketika manusia menentang pembuatan hukum Allah, kenapa? Karena mereka mendahulukan hawa nafsu mereka. Mereka berkeinginan agar hawa nafsu mereka diikuti oleh orang banyak. Ya? Jadi karena itu Allah memerintahkan kita, kalau kita muslim, kita hanya tunduk tak patuh kepada hukum Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 21. Apa kata Allah? Am lahum syuraka'u. Ya, apakah mereka mempunyai sembah-sembahan? Apakah mereka mempunyai syarikat? Ya. Syara'u, yang mereka membuat syariat bagi mereka minad din, dari agama, malam ya'zan bihillah, yang Allah tak izinkan kepada mereka. Jadi mereka mensyirikkan Allah SWT dengan mereka membuat hukum, ya, dari agama, ya, membuat hukum, ya, untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Ya. Jadi begitu kondisi hari ini. Kalau agama wajib, hukum itu kan ada di agama, tapi negara juga membuat hukum yang sama, wajib. Padahal hukum itu belum tentu benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir berkata, maksudnya mereka tidak mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah kepada kamu, Nabi Muhammad SAW, yang berupa agama yang lurus, namun mengikuti apa yang disyariatkan oleh setan-setan mereka dari kalangan jin dan manusia.
Syariat Islam tidak mengenal privilege. Nah, tidak mengenal. Oh, dia punya kedudukan tinggi, punya hak yang lebih tinggi. Kedudukan di atas hukum tak ada. Bahkan keluarga Nabi sekalipun, ya, tak lepas dari hukum. Beliau pernah bersabda, "Innama ahlakal ladzi qablakum." Sesungguhnya manusia membinasakan orang-orang sebelum kalian. Annahum kanu iza syaraka fihimus syarifu taraku. Jika ada orang-orang yang memiliki kedudukan di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Wa idza saraka fihim dhaif, jika telah mencuri ya di dalam mereka orang-orang lemah di antara mereka, aqamu alaihil had, mereka menegakkan atas mereka hudud. Wa imullah ya. Wa imullahi law anna Fatimah binti Muhammad ya. Apa namanya? Wallahi lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Ya. Maka Rasul mengatakan bersabda, seandainya Fatimah binti Muhammad itu sarakat mencuri, ya, laqata'tu yadaha, maka niscaya aku akan potong tangannya. Begitu dalam Islam. Anda mau jadi presiden, Anda mau jadi gubernur, Anda mau jadi kapolda, Anda mau jadi kapolri, mau jadi panglima. Kalau Anda bersalah semuanya dihukum. Tak ada perbedaan di mata hukum dalam Islam. Nah, tapi hari ini kadangkala kita melihat ada orang-orang yang dekat dengan penguasa dibiarkan seenaknya. Orang-orang yang jauh dari penguasa itu tak bisa dipersekusi, di segala macam kan, dibiarkan. Tapi kalau mereka kena sentil sedikit, maka mereka marah. Nah, itu tidak benar. Dalam Islam semua diperlakukan sama. Ketika satu sisi orang mengupload, membuat video, membuat apa, dipersoalkan, maka yang lain juga harus sama. Perlakuannya harus sama. Tidak boleh dibeda-bedakan. Tapi itulah kondisi manusia hari. Mereka mencoba membeda-bedakan apa yang terjadi, hukum di tengah-tengah mereka. Nah, merdeka dari kezaliman. Demikianlah Islam datang membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk atau manusia, menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini terwujud, manusia akan terbebas dari kezaliman dan keburukan agama-agama, ideologi dan ajaran selain Islam. Jadi kalau Islam datang itu membebaskan manusia dari seluruh itu. Itulah kemerdekaan yang sebenarnya. Kelapangan dunia pun akan dirasakan oleh segenap kaum muslimin dan umat manusia pada umumnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Kalaulah seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, sungguh kami akan berikan kepada mereka barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Al-A'raf ayat 96. Negeri-negeri yang rakyatnya memilih Islam, baik secara damai maupun melalui peperangan, juga terbebas dari eksploitasi dan penindasan. Nah, kita sudah lihat itu. Betapa luas negeri Islam itu. Pernah menguasai 2/3 belahan dunia. Apakah lewat jalur damai, apakah lewat jalur peperangan. Semuanya diperlakukan sama. Ketika mereka sudah menjadi bagian daulah Islam, menjadi bagian khilafah Islam, maka semuanya diperlakukan sama. Mereka sama-sama kaum muslimin. Mereka tunduk dan patuh di dalam Islam. Ya. Nah, saat pasukan Amr bin As menaklukkan Mesir, mereka melindungi umat Kristen Kipti dan tidak memaksa mereka memilih Islam. Itu sebabnya hingga kini mereka tetap eksis di negeri Mesir. Bahkan pernah ketika Amr bin As akan diserang oleh pasukan Salib, ya, kemudian mereka memanggil orang-orang Kipti, mengatakan kepada mereka, kami akan mengembalikan jizyah kalian. Kenapa? Karena rasanya kami tak sanggup menghadapi pasukan yang datang dari luar. Apa yang terjadi? Orang-orang Kipti mengatakan, "Tidak, kami akan berjuang bersama kalian menjaga negeri ini." Nah, seorang orientalis dan arkeolog asal Inggris Stanley Lane Paul dalam bukunya Moors in Spain mengagumi kecemerlangan dan kemanusiaan peradaban Islam. Ia menulis, "Kemana saja tentara Arab atau Muslim masuk, kita mendapati mereka berkejaran dengan orang-orang Yahudi. Jika peperangan selesai, orang-orang Yahudi dan orang-orang Islam itu bersama-sama dalam memupuk ilmu pengetahuan dan falsafah serta kesenian. Ini suatu hal yang merupakan sifat khas dari pemerintahan Islam pada zaman abad-abad pertengahan." Orang-orang Islam mengatur pemerintahan Islam di Cordoba yang mengagumkan pada abad-abad pertengahan itu.
Ketika seluruh Eropa tenggelam dalam kejahatan, kebiadaban, dan perkelahian, Islam sendiri memegang obor peradaban yang bercahaya, cemerlang di hadapan dunia besar barat. Inilah Islam yang kedatangannya membawa misi memerdekakan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk atau manusia, menghapuskan kezaliman, dan membawa manusia dari kesempitan dunia menuju ke lapangannya. Tak ada yang bisa seperti itu, melainkan hanya Islam. Oleh karena itu kita kaum muslimin dimanapun Anda berada, jangan ragu dengan keislaman Anda. Jangan ragu dengan hukum-hukum Allah SWT. Karena hanya hukum Allah itu yang akan membebaskan kita dari penghambaan kepada manusia, hanya menuju penghambaan kepada Allah. Kalau Allah tak punya kepentingan dengan dirinya, ketika dia menghukum peraturan itu adalah untuk kepentingan kita. Bagaimana manusia itu selamat dalam kehidupan dunia. Ayo mari kita berjuang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang belum mengerti Islam, yuk berjuang belajar hukum Islam, belajar hukum Allah agar Anda tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bagi Anda yang sudah tahu, Anda harus berjuang untuk menegakkan hukum Allah sehingga hukum Allah itu tegak di muka bumi, sehingga keberkahan yang dijanjikan oleh Allah dari langit dan bumi itu akan kita rasakan bersama-sama. Mudah-mudahan buletin ini mencerahkan kita. Kita tunggu buletin yang baru insyaallah minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.